Pakai video dong yang lain biar kelihatan gitu. Yang bisa. Yuk adik-adik yang bisa videonya, yang nggak harus bisa ya. gimana silahkan ya. Oke, kita mulai ya. Oke, kita mulai. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu Kak Dea. Oke, kita akan mulai sekolah minggu kita pada hari ini. Sebelum itu, kita akan nyanyikan lagu Jesus is the Light. Nah, ini mungkin banyak yang belum tahu, tapi kita sama-sama dengerin aja ya. Nanti kita nyanyikan 2 kali. Yang udah, ini gampang kok. Yang udah tahu langsung aja nyanyiin. Ya, kita mulai. Kedengeran nggak, Kak? Belum deh. Oke. Belum kayaknya. Ya udah deh, kita nyanyi aja. Nah, itu mulai kedengeran. Kita akan berdoa. Mari kita lipat tangan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang makasih, terima kasih Bapa atas penyertaan yang telah Kau berikan pada kami sampai pada hari ini. Bersyukur Tuhan, di sini kami anak-anak sekolah minggu dari kelas 3 sampai kelas 7, kami akan melaksanakan sekolah minggu online pada hari ini. Kiranya yang Kau yang memberkati dari awal pertengahan hingga akhirnya, Kau yang berkati juga Kak Fayez yang akan memberitakan firman. Kau berkati juga setiap adik-adik yang mendengarkan, dan juga adik-adik yang belum bisa hadir bersama kami. Kiranya Kau memberkati dan kami menyerahkan sekolah minggu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita akan serahkan ke Kak Fayez. Oke Kak Dea, aku ganti itu dulu ya. Ganti Ya. ininya. Mana sih dia? Aku lupa, mana sih yang bagian untuk ini? Yang ganti host supaya nanti Di partisipan nggak? partisipan. Oh ya. Oke, thank you Kak Fia. Partisipan adanya invite doang. Apa karena Ada recording? ke namanya. Nggak, ke namanya terus ada tulisan more. Oke. Aku pindah ke siapa nih? Ke Kak Fia atau ke Kak Dea? Bebas. Kak, kayaknya Laurik. Nggak usah deh. Aku Terus buat host ya, Kak Fia ya? Iya. Oke. Yes. Oke. Sip. Pagi adik-adik. Nggak ada suaranya. Apakah suaraku yang tidak terdengar? Dengaran, Kak? Dengaran Pagi, ya. Kak. Backgroundku di belakang. Jesus is the light. Kelihatan nggak? Oke, kita mau dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Kita satukan hati, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk udara yang segar. Terima kasih untuk tubuh yang sehat. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh kembali sekolah minggu hari ini. Sekalipun kami masih melakukannya secara online, tapi kami bersyukur Tuhan karena Tuhan senantiasa memberikan kami kesempatan untuk belajar firman-Mu. Berkati sekolah minggu kami hari ini dari awal pertengahan hingga akhir, supaya kami bisa belajar firman-Mu dengan baik dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, silahkan pastikan bahwa kalian sudah membawa Alkitab sekalipun Kak Faya sebenarnya sudah
post ayat Alkitabnya? Boleh ditunjukkan? Angkat Alkitabnya. Siapa yang sudah siap? Oke, oh Marsal sama adiknya nggak barengan ya? Pakai dua dua tempat yang berbeda ya kalian ya? Oke, kita mau dengar firman Tuhan dulu. Kak Faya share screen sebentar ya. Sebentar. Oke, share screen. Mana nih? Kok aku jadi mendadak bingung menggunakan ini? Wait, bentar ya guys. Kok aku jadi... Maaf Kak, agak terlambat Kak. Iya, oke. Oke, Sherin. Soalnya aku nggak bisa minimize nih. Bentar. Bentar ya adik-adik ya. I have to. Bentar. Udah kelihatan kan ya Kak? Udah ya? kelihatan. Oke. Jadi kita mau hari ini sekolah minggu kita mau baca Alkitab sama-sama. Oke. Topik kita hari ini kita akan mau belajar tentang Yesus terang hidupku. Adik-adik kita buka Alkitab Yohanes 8 ayat 12 sampai 20. Nanti boleh baca dari Alkitabnya atau boleh baca dari slide yang Kak Faya sudah siapkan. Kak Dea atau Kak Lis deh, Kak Lis, aku boleh minta tolong nggak Kak Lis? Kak Lis, apakah Kak Lis mendengar suaraku? Oh, enggak. Kak Dea dengar nggak? Dengar Kak? Ya. Kenapa Kak? Aku kan lagi nggak bisa ngeliat nih karena share screen. Kak Dea pilih anaknya siapa yang membaca ya, minta tolong ya. Oh, oke. Soalnya aku nggak bisa kelihatan nih. Kita buka Yohanes 8 ayat 12 sampai 20. Nanti minta Kak Dea yang tunjuk satu-satu untuk siapa yang membaca. Oke, silahkan. Oke, Yohanes 8 ayat 12 sampai 20. Oke, ayat 12 Sabrina. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia akan mempunyai terang hidup. Ayat 13 Samuel. Orang-orang Farisi kepadanya, engkau berkreasi tentangmu, kesaksianmu tidak benar. Ayat 14 Dian. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Ayat 15 Makaila. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Ayat 16 Marcel. Iya. Belum di unmute Marcel. Marcel belum di unmute. Ayo Marcel. Dan jikalau menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Ayat 17 Sheila. Unmute dulu Sheila. Sheila. Oke, ganti. Sheila-nya tiba-tiba hilang. Ayat 17, Datan. Ayat 17. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Oke, ayat 18 Putra.
Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Ayat 19, Sherin. Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Oke, ayat 20, Matthew. Matthew. Kayaknya dia belum connect sound deh. Oke. Daniel. Ayat 20, Daniel. Ada Oh, udah. Daniel. Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah. Dan tidak seorang pun yang bisa menangkap dia karena saatnya belum tiba. Oke. Terima kasih. Ya, jadi seperti yang tadi Kak Fayas tunjukkan sebelumnya, tema kita hari ini adalah Yesus terang hidupku yang diambil dari kitab Yohanes 8 ayat 12 sampai 20. Nah, adik-adik tahu nggak ini gambar apa? Ada yang tahu nggak ini gambar apa? Halo, kalau mau jawab di unmute dulu ya. Kalau nggak kedengeran nanti. Ada yang tahu ini gambar apa? Nggak ada yang tahu. Mercusuar. Masa nggak ada yang tahu? Mercusuar itu siapa yang jawab tuh? Kak Faiz lagi nggak bisa ngeliat nih. Ada yang tahu itu? Farley ya? Oh, Farley. Oke, mercusuar. Ada yang tahu fungsinya apa mercusuar itu? Atau ada di mana? Itu dulu deh. Ada di mana sih mercusuar itu? Ada di mana? Mercusuar itu adanya di mana? Apakah ada di tengah kota atau ada di mana? Ada yang tahu mungkin? Pernah lihat? Kalau yang pernah ke laut. di laut. mana? Di tengah laut. Oke, kalau yang Kata Putra di pinggir pantai. di pinggir chatnya. pantai, oke ya. Jadi kalau yang pernah ke Belitung itu ada satu mercusuar yang cukup terkenal. Dulunya sih boleh dikunjungin sampai ke atas, tapi sekarang sepertinya sudah tidak. Ya, ini mercusuar. Mercusuar itu adanya di laut, gitu ya. Jadi apa fungsinya? Kalau adik-adik perhatikan di sini ada cahaya. Jadi mercusuar ini berfungsi untuk memberi tanda cahaya kepada kapal-kapal yang sedang lewat di laut. Fungsinya untuk apa? Untuk memberi tanda atau untuk memberi arah supaya antara kapal yang satu dengan kapal yang lain itu tidak saling bertabrakan, atau antara kapal yang satu dengan kapal yang lain mereka tahu arahnya itu mau kemana, mau ke belok ke arah timur atau belok ke arah barat dan seterusnya. Cahaya dari mercusuar ini sangat penting karena itu menentukan lalu lintas di antara kapal-kapal yang ada di laut. Nah, apa yang kita mau pelajari hari ini, Kak? Kenapa kita belajar tentang mercusuar? Ya, hari ini kita belajar tentang Yesus itu adalah terang hidup kita. Apa sih artinya? Apa sih sebenarnya yang lagi dipelajarin hari ini? Jadi waktu itu orang Farisi itu lagi berbicara dengan Yesus. Jadi kalau kita lihat kitab Yohanes, adik-adik, dalam kitab Yohanes, Yesus itu sering kali menyatakan dirinya tentang siapa dirinya sebenarnya. Kalau kalian masih ingat, beberapa minggu lalu kita pernah bahas tentang Yesus roti hidup. Gitu ya. Kalau adik-adik masih ingat beberapa minggu, tema kita adalah Yesus roti hidup. Ada lagi kalau kalian balik Alkitabnya ke pasal sebelumnya, Yesus air hidup. Seperti itu. Ada lagi nanti yang sekarang adalah Yesus terang hidup. Nah, apa artinya? Jadi, Yesus mau jelaskan kepada orang-orang pada waktu itu. Banyak orang ketika itu, secara khusus orang-orang Farisi. Siapa sih Kak orang Farisi itu? Orang Farisi itu orang-orang yang taat beragama. Orang-orang Farisi itu orang-orang yang paling tahu hukum Taurat, hukumnya Musa. Orang-orang yang paling hafal perjanjian lama. Tapi
Tapi ternyata walaupun mereka taat agama, mereka paham aturan, tapi seringkali mereka tidak mengasihi sesamanya. Mereka jadi egois, merasa paling benar, merasa paling bisa, merasa paling tahu. Dan Yesus bilang, gak seperti itu. Yesus mau menunjukkan, aku adalah terang dunia. Kalau nggak pakai terang dunia, maka hasilnya ya jadi begitu. Hasilnya jadi tidak baik. Hasilnya jadi merasa diri paling benar, padahal ternyata salah. Merasa diri sudah baik, ternyata tidak baik. Ternyata jadi malah jahat seperti itu. Kenapa? Orang-orang Farisi ketika itu, misal nih ya, kalau adik-adik perhatikan di ayat sebelumnya, mereka nemu ada orang jahat nih, langsung tuh dihakimin, kamu ini ya, seperti itu dihakimin. Tuhan bilang enggak seperti itu caranya. Benar bahwa dia salah, tetapi apakah harus dimarah-marahin dan harus ditunjuk-tunjuk dan diejek-ejekin? Tidak. Karena itu Yesus jelaskan, akulah terang dunia. Orang-orang yang hidup bersama denganku, orang-orang yang hidup di dalam aku tidak akan lagi dalam kegelapan. Kegelapan itu artinya apa? Dosa. Nah, Yesus adalah terang dunia. Apa hal yang dapat kita lakukan dengan bantuan cahaya atau bantuan terang? Ayo adik-adik coba. Apa hal-hal yang kalian bisa lakukan kalau ada cahaya? Ayo, ada nggak yang, Kak, aku baru bisa tidur kalau lampunya nyala? Ada nggak? Ada nggak yang seperti itu? Aku nggak bisa tidur, Kak, kalau lampunya mati. Karena kayak gimana ya Kak, kayak gelap banget aja gitu. Ada? Miguel kalau tidur lampunya mati atau nyala? Miguel? Nyala tuh. Miguel itu justru nyala, kalau tidur lampunya nyala. Nah, apa hal-hal yang kita bisa lakukan dengan bantuan cahaya? Banyak adik-adik ya. Makanya kalau kalian ingat tuh setahun yang lalu Jakarta pernah mati lampu itu lebih dari 5 jam. Itu semua orang udah pusing. Kenapa? Karena kalau mati lampunya mungkin siang masih nggak apa-apa, masih ada cahaya matahari. Tapi kalau sudah sampai malam udah gelap, boro-boro nonton, boro-boro kulkas nyala, cahaya aja nggak ada gitu ya. Kenapa? Karena kita benar-benar membutuhkan cahaya. Kita benar-benar membutuhkan terang. Ya, kita bisa baca, kita bisa main gitu ya. Bahkan kadang-kadang mama biasanya atau papa suka nasihatin, jangan baca di gelap-gelap, nanti matanya sakit gitu ya. Kalau main handphone jangan masuk ke dalam kamar, lampunya dimatiin, tutup selimut sampai segelap mungkin baru main handphone. Mama bilang mainnya itu diterang biar matanya nggak sakit. Iya, karena kita butuh sekali cahaya karena kita bisa melakukan banyak hal ketika kita ada cahaya atau ada terang. Nah, apa sih Kak maksudnya Yesus terang hidupku? Ya, Yesus terang hidupku paling tidak Kak Faiz bisa rangkum dari 3 hal. Kalau kita merasa bahwa Yesus adalah terang hidup kita, yang pertama kita menjadikan Yesus sebagai yang utama. Jadi prioritas, jadi terpenting. Misal nih, kalau Yesus yang utama, hari Minggu untuk sekolah minggu udah nggak perlu dipaksa-paksa lagi, udah yang nggak perlu dipanggil datang, bangun, udah jam 7:30, nggak perlu. Kenapa? Karena waktu kita bilang Yesus terang hidupku, maka aku jadikan Yesus yang utama. Oke, aku pasang alarm, aku harus bangun 6:30, aku harus sudah mandi, sarapan, berpakaian yang rapi, aku mau duduk di depan laptop, pegang Alkitab, aku mau sekolah minggu. Itu yang pertama. Kita jadikan Yesus sebagai yang utama. Jangan yang, aduh ntar aja deh sekolah minggunya, aduh masih ngantuk nih, aduh mager nih. Jangan yang seperti itu. Yang kedua, kalau kita bilang Yesus terang hidupku, maka kita menjadikan Yesus sebagai teladan. Kalau adik-adik lihat fotonya itu, yang Kak Faiz pasang, Yesusnya di depan, ikut nih sampai di belakangnya. Kayak kita nyanyi lagu, Walking with Jesus, iya kita mau berjalan sama Yesus karena Yesus adalah teladan hidup kita. Yesus bilang jangan mencuri, kita nggak boleh mencuri. Yesus bilang kasihilah sesamamu, kita mengasihi. Jadi apapun yang menjadi ajaran Yesus dalam firman Tuhan, itu yang jadi teladan kita. Itu yang dimaksud dengan Yesus terang hidupku. Yang ketiga, Yesus terang hidupku adalah hidup di dalam terang. Terang, gelap.
terang itu adalah kebaikan, gelap itu adalah dosa. Maka anak-anak sekolah minggu, hari ini kita belajar Yesus terang hidupku. Maka kita pun mau hidup di dalam terang, hidup dalam kebaikan. Oke, Kak Faiz mau tanya dulu sebentar. Kak Faiz lihat dulu nih siapa aja yang ada ya. Makaila salah satu contoh orang yang hidup dalam terang apa Makaila? Makaila. Kita sayang kepada Tuhan. Kita sayang sama Tuhan. Tuhan nggak kelihatan. Gimana buktiinnya? Berdoa, beribadah. Berdoa, beribadah. Itu contoh yang pertama ya, hidup dalam terang. Oke, Kak Faiz mau tanya Samuel. Samuel Bruto. Samuel, apa sih Dek contoh hidup dalam terang? Baca kitab, berdoa. Itu doang yang saya tahu, Kak. Baca Alkitab, berdoa. Oke, Kak Faiz tanya Evan. Van, hidup dalam terang itu contohnya apa, Dek? Evan. Evan, ya. Apa, Dek, contohnya? Hidup dalam terang itu contohnya apa? Van? Apa nak? Baca kitab suci? Atau Kak Faiz salah dengar nih? Benar, baca kitab suci? Oh iya, baca kitab suci sampai sama tadi ya dengan jawaban Samuel. Joy dan Jonathan. Apa sih Dik contohnya hidup dalam terang? Di-unmute dulu yuk. Ya, Joy boleh, Jonathan boleh, dua-duanya boleh. Apa sih hidup dalam terang itu? Rajin ke gereja, Kak. Rajin ke gereja. Oke, karena sekarang belum bisa ke gereja berarti rajin ibadah sekolah minggu. Terakhir, Kak Faiz mau nanya Sabrina. Sabrina, contoh hidup dalam terang apa, Dek? Ya? Berdoa. Berdoa, oke ya. Jadi ada banyak kalian sudah sebutkan. Berdoa, rajin sekolah minggu, baca Alkitab, ibadah, sayang adik, sayang keluarga, papa mama, hormati papa mama dan semuanya. Inilah yang disebut dengan Yesus terang hidupku. Ketika aku bilang Yesus terang hidupku, maka kita mau menjadikan Yesus yang utama, kita jadikan Yesus teladan hidupku, kita jadikan hidup kita hidup di dalam terang. Kak Faiz minta sekarang coba semua mic-nya itu di-unmute supaya bisa ngomong. Kita mau bilang serentak Yesus terang hidupku. Kak Faiz hitung ya. 1-3 semuanya kita teriak sekenceng-kencengnya nggak apa-apa. Yesus terang hidupku gitu ya. Oke? 1, 2, 3. Yesus terang hidupku. Oke, Yesus terang hidupku. Aku mau jadikan Yesus yang utama. Jadikan Yesus teladan hidupku dan aku hidup dalam terang. Nah, untuk aktivitas, Kak Faiz punya aktivitas nih buat adik-adik sekalian. Aktivitasnya adalah, celing. Kelihatan nggak? Bentar ya. Jadi aktivitasnya adalah begini. Kalian, Kak Faiz minta membuat membuat ini center, jadi gambar kertas seperti ini, lalu buat seperti ini center, lalu di tengahnya tulis Jesus is the light, di tengahnya ini, di tengah seperti ini. Ini kan contohnya ada 2, tapi kalau buat 1 juga nggak apa-apa sih, ya. Ini 2, ini 1 buat ini, lalu kan ini ada kotak-kotaknya nih. Ini tuliskan hal-hal baik yang menunjukkan bahwa kita menjadikan Yesus sebagai terang hidup kita. Kayak tadi itu berdoa, ibadah, taat papa mama, dan seterusnya. Oke? Kalau sudah jelas untuk aktivitasnya, bolehkah Kak Faiz lihat jempolnya untuk menunjukkan kalian memahami atau tidak? Jempol ya. Nanti jangan lupa difoto ya. Jadi di dalam senternya tulis Jesus is the light atau Yesus terang hidupku, pakai bahasa Indonesia juga boleh. Di 3 cahayanya, atau 4 atau berapa aja boleh tuliskan hal-hal baik yang menunjukkan bahwa Yesus terang hidup kita.
Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kembali ke Kak Dea, silakan. Oke. Terima kasih Kak Fayez atas firman-nya. Sama. Kita akan nyanyikan lagu ini lagi. Tadi mungkin agak nggak kedengeran ya. Sesuai sama yang tadi sudah diceritakan Kak Fayez, bahwa Jesus is the light. Yesus adalah terang hidup kita. Kita nyanyiin ya. Jesus is the light, I'm gonna let him shine. Jesus is the light, I'm gonna let him shine. Jesus is the light, I'm gonna let him shine. Let him shine, let him shine, let him shine. Jesus is the light, I'm gonna let him shine. Jesus is the light, I'm gonna let him shine. Jesus is the light, I'm gonna let him shine. Let him shine, let him shine, let him shine. Oke, kita akan tutup ibadah kita oleh Kak Fayez, silakan. Oke, kita akan berdoa penutup, kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena sudah menjadi terang dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa supaya terang itu terus bercahaya dalam hidup kami. Supaya kami senantiasa menghasilkan terang, menghasilkan perbuatan baik, menjadikan Yesus yang nomor 1 dalam hidup kami, dan meneladani Yesus dalam segala aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati Papa Mama, berkati Opung, berkati saudara-saudara kami, dan siapapun keluarga kami, Tuhan yang berkati mereka selalu. Bagi kami yang di sekolah sedang dalam ulangan harian, Tuhan juga memberkati supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami yang juga sekolah masih secara online, Tuhan tolong, Tuhan mencukupkan apa yang kami perlukan dalam pembelajaran online. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai sekolah minggu hari ini, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, kita mau foto dulu ya Kak, boleh ya? Kita mau foto dulu. Boleh dinyalain kameranya? Nice. Oh, ada sinar, ada sinar, ada sinar. Ada sinar. Marsia. Oke, Putra belum buka nih kameranya. Kak Faiz foto ya. Putra, oke. Semuanya senyum. Kak Faiz foto 1, 2, 3. Oke. 1 kali lagi ya, sebentar. Ini dulu, sebentar ya. 1 kali lagi, 1. Mana nih? Sorry, mana sih kok hilang? 1, 2, 3. Oke, sip. Oke, adik-adik, ibadah sekolah minggu kita selesai hari ini. Selamat tadi ya, ada yang dulu ya. Apa, Dek? Tugasnya di apa ya? Tugasnya tadi apa? Siapa yang nanya ini? Kaila, Kak. Oh, Kaila. Tugasnya itu kalian membuat gambar center. Aku itu dulu ya. Aku tunjukin satu lagi ya. Ya, oke. Ini tugasnya. Itu ditulis ya? Boleh digambar, boleh ditempel kayak pakai kertas-kertas gambar gitu boleh. Atau kamu mau gambar di kertas juga boleh, jadi terserah. Boleh pakai kertas digunting-gunting, ditempel juga boleh nih. Boleh dipakai kertas ditempel-tempel boleh. Atau mau digambar pun juga boleh, terserah. Mana yang ada alatnya di rumah. Nanti di screenshot aja di grup ya, lihat ya. Oh iya, boleh. Barangkali kurang jelas. Nanti di screenshot ulang di grup sekolah minggu ya, Dik ya. Kalau ini bagus aktivitasnya, semua kakak harapkan membuat ya, karena itu akan ditayangkan. Okay? Jadi kalau misalnya nih Kak, aku nggak punya kertas konkor, aku nggak punya kertas origami atau apa, digambar aja, pakai krayon ada kan, atau kayak pakai pensil warna gitu boleh. Nah 3 ini apa? 3 ini adalah hal-hal baik yang tadi adik-adik sudah sampaikan. Apa sih perbuatan terang itu?
Nah, sebutkan di sini, tulis misalnya sayang adik, hormat papa mama, rajin ibadah, boleh. Atau Kak, aku boleh nggak kayak gini nih, aku gunting-gunting terus aku tempel di kertas putih? Boleh. Jangan lupa di tengahnya tulis seperti ini, Yesus terang hidupku, atau mau pakai bahasa Inggris juga boleh, Jesus is the light, boleh, seperti lagu kita tadi. Oke? Ada pertanyaan untuk aktivitas? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita mengakhiri. Oke, nanti kalau ada pun boleh ya, tanya kakak sekolah minggunya boleh ya, silahkan. Yeah. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Dadah. Dadah, selamat hari Minggu. Happy Sunday. Sehat selalu.